upayakan berangkat itu fisik tentunya harus siap, kemudian kendaraan EV harus 100% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Pojok Publik, Ruang Aspirasi, Ruang Solusi. Ya pemirsa, belakangan ini tren penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah tentunya transisi ini membutuhkan infrastruktur pendukung yang juga memadai. Di antaranya adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Mengingat ya pemirsa, jelang memasuki bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, tentunya mobilisasi masyarakat itu akan semakin tinggi, khususnya untuk perjalanan jarak jauh saat waktu mudik nanti. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, PLN UID Sulsel Rabar, menyiagakan 66 unit SPKLU di 52 lokasi strategis. Tentunya ini akan beroperasi selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitri untuk menopang mendukung mobilisasi masyarakat pengguna kendaraan listrik. Nah, di episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas seperti apa kesiapan infrastruktur tersebut untuk mendukung mobilisasi masyarakat dan juga bagaimana komitmen PLN UID Sulsel Rabar untuk menopang mobilisasi masyarakat agar tetap aman dan nyaman. Nah, untuk membahas topik itu sudah hadir bersama kita akan bincang-bincang langsung dengan Manajer Pelayanan Pelanggan PLN UID Sulsel Rabar, ada Bapak Muhammad Susgandinata. Selamat datang Pak di Pojok Publik. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semua terkait dengan ketersediaan SPKLU ini ya Pak. Ngomong-ngomong soal SPKLU, kita bahas ke kendaraan listriknya dulu nih Pak. Jelang masuk bulan Ramadan, Idul Fitri, dan sampai saat ini bagaimana PLN UID Sulsel Rabar ini membaca tren penggunaan kendaraan listrik di masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan juga Barat? Baik. Ramadan tahun 2024 ya, 2 tahun lalu, periode H-7 dengan H+7 Idul Fitri, itu kurang lebih secara total transaksi ada 130 transaksi, kurang lebih 8,4 juta. Nah, setelah 1 tahun berikutnya di periode mudik di tahun 2025 sama H-7 dan H+7 itu kurang lebih 655 transaksi. Jadi kurang lebih sudah naik 5 kali lipat dari tahun sebelumnya pada saat mudik Lebaran. Nah, ini juga sudah kami antisipasi untuk mudik 2026 ini. Oke. Itu kondisi sampai saat ini. Oke, untuk 2026 sendiri yang sebelumnya ini apakah sudah terbaca ada peningkatan juga nih Pak? Betul, jadi tidak, kami monitoring atau evaluasinya tidak hanya fokus pada saat mudik atau Lebaran. Di tiap bulan kami memonitor atau evaluasi 66 SPKLU yang tersebar di 52 titik tadi. Charger mana yang kami rasa kurang efektif, kemudian ada masukan-masukan dari pengguna EV, entah itu ditambah lagi chargernya ataupun dinaikkan lagi kapasitas chargernya. Oke, jadi setiap bulan ya dilakukan monitoring tersebut ya Pak, luar biasa sekali. Nah, seperti yang saya sempat sampaikan di pengantar tadi bahwa memang ini kita berada di masa transisi begitu. Masyarakat mungkin ada yang sudah familiar, tapi ada juga yang belum familiar dengan penggunaan listrik ini. Nah, bagaimana komitmen dari PLN UID Sulsel Rabar ini Pak untuk menjamin nih kenyamanan dan juga keamanan khususnya para pengguna kendaraan listrik Pak? Dari jumlah SPKLU yang ada, yang kami tempatkan di titik-titik yang menurut kami pas gitu ya untuk dibangun SPKLU, sampai saat ini belum ada testimoni negatif gitu ya. Oke. Termasuk pada saat melakukan pengejasan ketika mengalami error, tim di unit itu
selalu fast respon. Ketika ada pengguna EV melakukan charge, ada error, tiba-tiba berhenti atau apapun, tim lapangan fast respon untuk melakukan perbaikan. Jadi memang ada tim admin yang memantau status SPKLU di 66 SPKLU tersebut. Ada juga tim lapangan yang secara aktif mendampingi pengguna EV pada saat melakukan charging gitu ya. Jadi sejauh ini memang masyarakat testimoninya positif semua ya Pak ya, karena memang difasilitasi sedemikian rupa. Jika ada kendala, petugasnya langsung siap begitu menangani. Mungkin apakah ada yang bisa bagaimana masyarakat untuk nge-reach gitu Pak, ketika terdapat mungkin kendala-kendala saat melakukan pengisian di SPKLU ini Pak? Baik. Selain petugas di lapangan yang secara aktif menginfokan ke tim operation and maintenance namanya, juga tim admin yang mengawasi. Ada call center juga yang juga kita siapkan, karena di 66 SPKLU tersebut tidak semuanya berada di kantor PLN gitu ya. Ada di 2 tempat umum, kemudian ada di 2 kantor pemerintahan, dan 1 lagi di kampus Unhas. Jadi sejauh ini satu-satunya kampus yang ada SPKLU-nya itu di Unhas Goa. Unhas Goa ya. Jadi memang Unhas tentu mendukung juga ya, berkomitmen untuk mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan masa transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan ini. Terkait dengan itu Pak, mengapa ini kan dekat atau menjelang bulan puasa dan bulan Ramadan nih Pak, mengapa SPKLU ini menjadi sesuatu yang berperan strategis begitu dalam mendukung kenyamanannya masyarakat? Baik, selain latar belakang peraturan Presiden ya nomor 79 tahun 2023 terkait percepatan program KBLBB, kemudian ada Permen nomor 1 tahun 2023 juga terkait penyediaan infrastruktur gitu ya. Kami memang ingin memastikan pengguna EV baik itu yang sedang mudik ataupun melakukan perjalanan ke tempat wisata itu merasa aman dan nyaman. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi di mana saya mau melakukan charging mobil gitu ya. Yang biasanya orang-orang atau pengguna EV ini masih belum tahu mau lakukan charge di mana. Betul. Seperti itu. Ya, jadi memang sudah ada mandat langsung ya, bisa dikatakan seperti itu, untuk betul-betul memfasilitasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik nih pemirsa. Ada mandat langsung kepada PLN ya Pak ya, dalam hal ini gitu, sebagai induk dari PLN UID Sulsel Labar. Nah, terkait dengan peningkatan tadi sempat kita bahas bahwa dari tahun ke tahun nih pemirsa memang pengguna kendaraan listrik ini terus meningkat gitu. Bagaimana Bapak memaknai peningkatan ini Pak? Saya juga masyarakat gitu ya, selain pegawai di korporat gitu. Saya melihatnya mungkin ya, awal-awal pengguna EV yang tadinya jumlah transaksinya sedikit karena memang jumlah mobilnya sedikit. Seiring waktu kami melakukan penambahan SPKLU di beberapa titik, dan saya lihat yang tadinya mungkin calon pengguna EV ini ragu untuk membeli mobil listrik karena mempertimbangkan di mana mau lakukan charge yang lebih cepat daripada di rumah. Ini yang kami coba akomodir, sehingga sampai saat ini kami senang bisa melayani pengguna EV atau masyarakat dalam menggunakan EV-nya. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika melakukan perjalanan, mau melakukan charging di mana, semua bisa dilihat di aplikasi PLN Mobile. Oke, jadi sebelum ke PLN Mobile itu tadi ya pemirsa, bahwa memang mungkin di awal kemunculannya kendaraan-kendaraan EV ini selain karena memang terbatas ya Pak produknya seperti itu, tapi itu juga yang menjadi kekhawatiran masyarakat bahwa ketika nanti membeli mobil listrik, kemudian bagaimana pengisiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya PLN dalam hal ini menjawab kebutuhan tersebut gitu. Jadi masyarakat tidak usah resah lagi terkait dengan pengisiannya, dan terbukti ya Pak dengan meningkatnya lagi SPKLU ini, penggunaan dan juga transaksi di SPKLU itu meningkat juga ya Pak.
berarti menunjukkan memang masyarakat sudah mulai beralih gitu ke transportasi ramah lingkungan. Nah, terkait dengan SPKLU ini Pak, ini kan ada 66 unit ya Pak di 52 lokasi. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak bagaimana sih proses atau tahapan dalam menentukan titik-titik SPKLU yang ada ini Pak? Baik, seperti tadi yang sempat saya sampaikan, dari 52 titik itu dengan pertimbangan sisi keamanan ya, keamanan, kemudian petugas yang bisa standby di lokasi itu ada 47 ya, 47 yang berada di kantor PLN, kemudian 2 di tempat umum, ada salah satu mall dan kafe di daerah Maros, kemudian 2 di kantor pemerintahan, dan 1 terakhir yang kami lakukan pemasangan itu di kampus teknik Unhas di Goa. Oke. Itu terkait pertimbangan penempatan ya untuk dari sisi layanan dan juga pengamanan untuk SPKLU tersebut. Oke, itu apakah memang mempertimbangkan yang tadi sempat disebutkan Pak, bagaimana request gitu dari masyarakat pengguna, apakah selama ini 66 unit tersebut sempat ada yang mungkin dipindahkan ataupun ditingkatkan lagi gitu pelayanannya di satu SPKLU itu Pak? Betul. Kegiatan terakhir kami adalah memindahkan SPKLU di UP3 PLN Makassar Selatan, mengingat pengguna EV yang menuju ke Malino semakin meningkat. Info dari rekan-rekan di sana, jadi kami pindahkan charger yang ada di UP3 Makassar Selatan 60 kW kapasitasnya, kami pindahkan ke Malino. Namun untuk mengakomodir pengguna EV di Makassar Kota, kami gantikan charger di Makassar Selatan dengan kapasitas yang lebih tinggi. Jadi tidak merugikan ya, dalam tanda kutip, kami akomodir kebutuhan di Malino sesuai permintaan. Tapi kami juga menggantikan di tempat yang sebelumnya dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, jadi bukan berarti kapasitas yang di Makassar malah berkurang ya, Betul. Tetap ditingkatkan kapasitasnya meskipun ada yang dipindahkan seperti itu. Jadi memang disesuaikan lagi ya Pak ya dengan kebutuhannya masyarakat. Terpantau tadi bahwa memang ketika penggunaan kendaraan listrik yang ke jalur Malino itu lebih semakin padat gitu, akhirnya dipindahkan. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya Pak akan ada seperti itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah ini yang menarik jelang Ramadan dan Idul Fitri di pemirsa saya, kita tahu bahwa tentunya di waktu-waktu ini itu mobilisasi masyarakat itu akan lebih padat lagi Pak. Nah bagaimana kemudian mengatasi hal tersebut Pak? Bagaimana kesiapsediaan dari PLN UID Sulsel Rabat? Baik, seperti tadi juga saya sampaikan, fokus kami tidak hanya lebaran atau mudik ya, tapi memang dari general manager kami sudah secara aktif gitu ya mengingatkan bahwa layanan SPKLU ini juga tidak boleh kalah dengan layanan kelistrikan. Kita tahu petugas layanan teknik kita 24 jam ya. Jam berapapun pelanggan mengadu atau pengaduan di PLN Mobile ataupun channel yang lain, kita juga di SPKLU ada dashboard yang secara real time memantau status SPKLU di 52 titik atau 66 unit SPKLU ini. Secara real time ketika ada salah satu SPKLU yang merah atau unavailable namanya, kami langsung hubungi unit terkait. Tim admin namanya, itu menghubungi unit terkait untuk memastikan kondisi di lapangan, apakah chargernya kondisi menyala atau sedang mengalami padam. Kan kami tim admin UID kan tidak tahu kondisi. Setelah mereka konfirmasi statusnya menyala, tidak mengalami pemadaman, kami pastikan koneksi, karena yang mempengaruhi unavailable SPKLU kan kelistrikan dan koneksi ya. Ketika kelistrikan aman, ternyata koneksinya bermasalah karena beberapa saat lalu juga di salah satu SPKLU kami itu mengalami putus koneksi. Nah, tim koneksi langsung bergerak untuk memperbaiki itu sehingga SPKLU langsung bisa segera aktif kembali untuk digunakan oleh pelanggan. Jadi selain tim admin yang mengawasi status SPKLU di dashboard, tim
di lapangan juga secara aktif menginformasikan kondisi, dan tim operation and maintenance melakukan perbaikan ketika chargernya mengalami kerusakan. Oke, jadi sudah ada yang masing-masing yang siaga ya Pak ya? Sudah ada masing-masing Di monitor maupun tim PIC gitu teknis ya. gitu. Tim teknis ada, tim admin yang memantau ada, tim maintenance juga ada. Oke, dan itulah mungkin kenapa kebanyakan berada di kantor PT langsung untuk supaya lebih cepat ya Pak Betul. ya penanganannya ketika Betul. terdapat kendala di lapangan nih pemirsa. Luar biasa sekali. Salah satu itu Selanjutnya pertanyaan. kita juga akan bahas soal teknisnya. Mungkin masyarakat masih perlu informasi terkait dengan waktu pengisian, tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, tetap di Pojok Publik. Pemirsa masih di Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak ke Pak Gadi ya terkait dengan bagaimana sih titik-titik SPKLU yang ada di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nah, pertanyaan selanjutnya lebih ke teknis sih Pak terkait dengan pengisian daya. Ini mungkin masyarakat juga butuh informasi terkait ini. Layanan pengisian daya apa saja yang tersedia di sana dan kira-kira untuk kisaran waktu pengisiannya itu seberapa lama Pak? Oke. Di Indonesia ya, secara keseluruhan itu ada 4 jenis charger. Yang pertama ada standar charger, kapasitas 7 kW. Kemudian ada medium charger, untuk kapasitasnya itu 22 kW. Nah ini kurang lebih sama ya, untuk waktu pengisian, ya kira-kira kondisi mobil dengan baterai 20% itu 6-8 jam. Jadi memang untuk lama. full ya, sampai full. Sampai full. Kemudian ada fast charging itu 25 kW sampai 50 kW. Kemudian yang ultra fast, nah ini yang medium kisaran 45 menit sampai 1 jam lebih lah, kurang lebih seperti itu. Nah yang terakhir adalah ultra fast. Nah ini yang paling banyak diminati ya, mungkin karena paling cepat ya. Paling cepat, pengguna EV pingin cepet-cepet lanjut aktivitas, itu untuk kapasitasnya 60 kW sampai 150 kW, dan alhamdulillah di WIDA Sultrabar semua ada. Semua jadi ada mulai tersedia. dari standar, medium, fast charging sampai ultra fast charging. Yang terakhir kami pasang juga sudah ada di unit induk distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Oke, jadi semuanya sudah tersedia ya. Sudah Dan paling tersedia. banyak diminati yang paling cepat itu Paling ya cepat. Pak? Mungkin itu ya, pengguna EV kebanyakan mobilisasinya cukup tinggi gitu ya. Jadi butuh charger atau SPKLU yang untuk melakukan pengisiannya itu bisa cepat terisi penuh. Seperti itu. Sedikit lagi Pak, mungkin untuk rata-rata kendaraan EV yang ada di Indonesia sendiri, kalau satu kali pengisian full itu bisa berapa jarak yang ditempuh nih Pak? Saya lihat sekarang berbagai macam merek ya. Mungkin karena saya bukan marketingnya mereka. Sekarang sudah banyak mobil-mobil harga di bawah 400 atau kisaran 300 itu bisa tempuh sampai 300 km. Beda dengan awal-awal munculnya mobil listrik, tidak sejauh, masih terbatas masih ya, terbatas itu ya, range untuk jarak tempuh mobil EV 100 bahkan mungkin 150 lah. Jadi
masih berpikir kalau mereka Perjalanan mau perjalanan jauh. Jadi mungkin dipakai ya dalam kota aja, kesehari-harian entah kantor atau jalan-jalan di dalam kota. Oke. Gitu. Jadi semakin meningkat juga ya Pak range perjalanan kalau sejauh ini Iya. rata-rata yang ada di Indonesia dengan berbagai merek tentunya yang Iya, ada ya Pak betul. ya. Oke. Nah, jadi tentunya untuk urusan pengisian daya ya dengan ketersediaan 66 unit SPKL itu tuh sudah aman lah gitu bagi Iya. pengguna. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran juga nih Pak ketika di tengah perjalanan mudik misalnya terjadi kendala gitu. Apakah ada pelayanan cepat gitu dari PLN juga yang disediakan untuk ini Pak? Saat ini kami mengupayakan SPKLU Mobile, tapi memang dalam proses yang masih berjalan itu di Jawa. Mungkin memang di sana lebih ini ya secara kesiapan. Mudah-mudahan itu bisa segera terimplementasi di sini ya. Tapi untuk saat ini jangan khawatir, dari 66 SPKLU di 52 titik itu kami sudah perhitungkan gitu ya, jarak 50 sampai 100 km, dan kebetulan di sana ada kantor PLN. Kami tempatkan SPKLU di sana. Jadi kembali lagi sampai saat ini belum ada testimoni negatif ya terkait tiba-tiba saya enggak tahu mau ngecas di mana. Yeah. Di PLN Mobile juga sudah jelas, kita mau cari lokasi di mana ada atau tidak untuk SPKLU di lokasi tersebut. Semua ada di aplikasi PLN Mobile yang sekarang hampir banyak pengguna sudah tahu ya. Jadi tidak hanya kebutuhan kelistrikan, pengguna EV juga bisa memaksimalkan aplikasi PLN Mobile. Oke, itu jalur cepatnya tentunya wajib ya untuk dipahami digunakan oleh pengguna kendaraan listrik khususnya. Jadi di situ bisa dimonitoring ya. Kira-kira jarak berapa lagi nih baru dapat SPKLU misalnya. Betul. Seperti itu dan kapasitasnya sebagainya. Berapa juga muncul di situ. Sudah muncul juga di situ. Oke, luar biasa sekali. Dan ketika pun ada kendala yang tiba-tiba tentu akan ada petugas juga ya yang siap siaga nih Pak untuk membantu menyelesaikan kendala di perjalanan mudik ini. Nah, kalau kita berbicara di konteks Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, ini kan ada beberapa jalur mudik utama nih Pak yang paling sering dilalui. Nah, bagaimana kemudian PLN UID Sulawesi Selatan ini mengoptimalkan pelayanan yang ada di titik-titik tersebut Pak? Seperti itu ya. Dari 66 titik itu sekali lagi kami sudah perhitungkan, sudah mempelajari gitu ya, pengguna EV ini melakukan trip atau perjalanan kemana saja. Misalnya ke daerah wisata di Bulukumba, Bira, kemudian perjalanan ke Palopo. Nah, penempatan SPKLU inilah yang jadi pertimbangan kami gitu ya, lokasi mudik, kemudian juga lokasi wisata yang ada di Sulsel. Nah, sampai saat ini juga pemudik aman ya. Pengguna EV yang melakukan perjalanan ke tempat wisata bisa terakomodir kebutuhan untuk charging EV-nya. Oke. Gitu. Jadi memang disesuaikan lagi ya Pak dengan banyaknya pengguna EV di jalur-jalur tersebut, apalagi ini kan jalur mudik nanti ya pemirsa, tentu ada jalur-jalur yang tentunya ini akan menjadi paling padat ya pengguna EV di jalur-jalur tersebut seperti Makassar Toraja, Makassar Mamuju dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa titik-titik ini Pak dengan kondisi geografis yang mungkin tidak mudah gitu ya. Apakah bagaimana kemudian PLN UID Sulsel menangani atau mengantisipasi hal tersebut nih Pak? Nah, kaitannya dengan jenis charger ya. Kami sudah memperhitungkan untuk penempatan jenis charger fast charging dan ultra fast charging itu di lokasi-lokasi yang berjarak kurang lebih 100 sampai 150 km dari Makassar kota. Seperti di Parepare kami siapkan ultra fast gitu ya. Kemudian di Sidrap, di Pangkep itu juga kami siapkan fast charging dengan niatan mengakomodir pengguna EV ketika tidak sempat melakukan charging penuh sebelum berangkat ya. Tiba-tiba berangkat itu kan kita tidak bisa memaksakan pengguna EV untuk jangan pergi ya Pak, sebelum 100% kita tidak bisa juga. Kembali ke kondisi pengguna EV, tiba-tiba mereka harus pergi ke daerah dan tidak sempat melakukan charging,
jangan khawatir, di jarak tertentu sesuai kebutuhan dan range tipe mobil rata-rata sekarang itu ada SPKLU yang hadir untuk melayani. Oke, jadi memang dikhususkan diperuntukkan mungkin bagi perjalanan yang jarak jauh itu tadi ya Pak. Iya, betul. Ketika mungkin ada kendala-kendala tidak sempat mengisi sebelum berangkat itu tadi, tentu akan ada lagi SPKLU yang disediakan di titik-titik yang akan dilalui oleh para pemudik ini. Luar biasa sekali. Nah, tadi sempat disebutkan terkait dengan PLN Mobile nih Pak. Ini penting juga bagaimana Bapak kemudian menyampaikan, mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat bagaimana mengoptimalkan PLN Mobile yang ada ini Pak. Baik, secara umum aplikasi PLN Mobile ini digunakan pelanggan untuk melakukan pengaduan, ya, kemudian melakukan pembayaran tagihan listrik, kemudian sekarang juga banyaknya pelanggan prabayar mereka melakukan pembelian token juga di PLN Mobile. Nah, ada satu fitur atau menu di PLN Mobile yang mengakomodir pengguna EV selain melakukan charging ya tentunya, ada fitur namanya trip planner. Trip planner. Jadi trip planner ini pengguna EV cukup memasukkan start gitu ya, titik awal berangkat, kemudian tujuannya kemana. Nanti di situ akan muncul berapa SPKLU yang akan dilewati sampai ke tujuan, lengkap dengan kapasitasnya berapa, sedang digunakan atau tidak. Jadi pengguna bisa bisa berhitung estimasi, oh saya nanti ngecasnya di sidrap saja, misalnya. Oh saya cukup sampai Parepare sampai tujuan, nggak perlulah. Tapi minimal kami akomodir untuk pengguna EV tahu di titik-titik mana pada saat melakukan trip ini charger yang tersedia di mana saja, lokasinya berapa gitu ya. Jadi pelanggan lebih tenang dalam melakukan perjalanan ke tujuan. Oke, trip planner ya, itu Trip tadi planner. fiturnya dalam aplikasi PLN Mobile-nya pemirsa. Jadi sudah bisa dipantau semua nih titik-titik mana kita mau menempuh jarak dari mana ke mana, ada beberapa SPKLU yang dilewati, sedang digunakan atau tidak. Jadi sudah lengkap semua ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak sebagai closing statement Pak, imbauannya kepada masyarakat khususnya para pengguna mobil listrik ini Pak, agar bagaimana perjalanan mudiknya juga bisa aman dan nyaman selama Ramadan dan juga Idul Fitri ini Pak. Tentunya kalau terkait mudik gitu ya, saran sebagai secara umum ya, untuk mudik harapannya terutama pengguna EV ya, karena kita fokusnya terkait SPKLU, upayakan berangkat itu fisik tentunya harus siap, kemudian kendaraan EV harus 100% ya, jangan berangkat dengan kondisi 20%, siapkan H-1 sebelum mudik. Kalaupun ternyata tidak sempat karena kurang siap, tenang, jangan khawatir. Di Sulselabar sudah tersedia 66 SPKLU di 52 titik yang siap melayani pengguna EV dalam melakukan perjalanan. Jadi mudik tenang, mudik nyaman. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi tentunya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Gandhi tadi menegaskan kembali bagaimana komitmen PLN WD Sulselabar ini dalam mendukung kenyamanan dan juga keamanan daripada pengguna kendaraan listrik ini. Jadi gak usah khawatir lagi, gak usah cemas untuk bermobilisasi ataupun perjalanan panjang ya, karena baik itu SPKLU maupun layanan pendukung lainnya sudah PLN siapkan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan selama perjalanan mudik ini. Terima kasih banyak Pak Gandhi atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Pojok Publik. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.